Halo movie lovers, cerita yang akan saya bagikan kali ini berjudul 1922 yang rilis tahun 2017. Film ini berkisah tentang seorang petani bernama James yang memiliki ladang pertanian dengan luas 100 hektar yang merupakan lahan warisan keluarga. Sampai akhirnya James serta putranya bekerja sama membunuh istrinya bernama Arlette. Lalu, apakah yang menyebabkan James tega membunuh istrinya? Dan akankah misteri pembunuhan keji tersebut terbongkar? Yuk langsung kita simak alur lengkapnya. Kisah dibuka ketika Arlette mengawali percakapan saat makan malam bersama keluarganya. Ia mengatakan bahwa tidak lama lagi mereka akan pindah ke kota. Namun, sayangnya keinginan Arlette ini mendapatkan penolakan dari suami serta Henry putra mereka satu-satunya yang tetap ingin tinggal di desa. Keesokan harinya, James dan sang istri kembali memperdebatkan soal tanah yang ngotot ingin dijual oleh Arlette. Karena kebetulan tanah itu adalah tanah milik ayah Arlette yang diwariskan kepadanya. James sendiri juga ngotot tidak mau pindah ke kota. Ia bahkan mengatakan pada Arlette bahwa ia akan membeli tanah tersebut. Tentunya, jawaban James mendapatkan penolakan yang keras dari Arlette. Ia bersikeras akan menjual tanah seluas 100 hektar kepada perusahaan Farrington. Arlette bahkan menawarkan pada James untuk membagi uangnya, kemudian mereka bisa bercerai. Selain itu, Arlette juga akan mengajak Henry ikut bersamanya tinggal di kota. James yang sempat terdiam akhirnya mengatakan bahwa ia butuh waktu untuk memikirkan semuanya. Malamnya, ia kembali merenung soal ucapan istrinya. Semakin dipikirkan, James pun merasa semakin membenci istrinya sendiri. Keesokan paginya, James menghampiri Arlette yang sedang sibuk menjemur pakaian. Ia mengatakan bahwa Arlette tidak boleh menjual tanah tersebut, kemudian ia berlalu pergi. Hari demi hari berlalu. Rasa kebencian yang semakin dalam membuat James berpikir untuk menyusun rencana menghabisi nyawa istrinya. Siangnya, ia pun segera menemui Henry dan mencoba untuk mempengaruhi putranya untuk mau bekerja sama dengannya. Awalnya, James mengatakan bahwa jika mereka pindah ke kota, Henry tentunya akan berpisah dengan kekasihnya yaitu Shannon. James pun mengatakan jika istrinya pergi, semua konflik akan mereda dan semua akan baik-baik saja. Henry sendiri tampak bingung dengan maksud ucapan ayahnya. James pun kembali meyakinkan putranya bahwa ia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membuat istrinya pergi, tapi ia selalu gagal. James terus berusaha meyakinkan putranya bahwa apa yang mereka lakukan adalah demi kebaikan mereka berdua. Ia bahkan mulai menakut-nakuti putranya tentang kehidupan di kota yang tidak sedamai di desa. Malam harinya, James makan malam bersama keluarganya. Saat makan malam, perdebatan terjadi antara Arlette dengan Henry hingga mengakibatkan Arlette menampar Henry dengan sangat keras. Arlette pun mengatakan bahwa ia akan tetap menjual tanah tersebut dan akan membuka toko pakaian di kota. Ia juga mengatakan kepada putranya bahwa ia tetap harus ikut bersamanya. Usai mengatakan hal tersebut, Arlette pun berlalu pergi meninggalkan meja makan. Henry tampak menahan emosinya usai ditampar oleh ibunya, sedangkan James hanya diam sambil diam-diam memikirkan strategi untuk menghabisi nyawa istrinya. Keesokan paginya, James yang sedang duduk bersantai bersama istrinya membuka percakapan dengan berpura-pura mengatakan bahwa Henry dan dirinya setuju dengan ajakan Arlette untuk pindah dan tinggal di kota. Awalnya Arlette tidak percaya dengan yang diucapkan oleh James, tapi suaminya berhasil meyakinkan Arlette tentang keputusan mereka yang sebenarnya hanyalah siasat saja. Malamnya Arlette mengajak suami serta putranya untuk mengadakan pesta kecil atas keputusan yang telah diambil suaminya dan juga anaknya. Di sisi lain, Henry merasa sedih karena malam ini adalah malam terakhir bagi ibunya menghirup udara. Mereka bersikap layaknya orang yang bahagia dan bergembira di depan Arlette. Namun, ketika Arlette mulai mabuk, ia mengatakan hal tentang Shannon yang membuat Henry sakit hati. Akibat dari ucapan ibunya, Henry pun pergi meninggalkan kedua orang tuanya. Usai berpesta dan banyak minum, Arlette pun mabuk. James pun segera membawa Arlette menuju kamar mereka dan membaringkannya di sana. Usai membaringkan istrinya, James menemui Henry di kamarnya. Ia kembali mengatakan pada Henry bahwa ibunya akan tetap memisahkan Henry dengan kekasihnya ketika mereka pindah ke kota. Mengetahui kelemahan sang putra, James kembali meyakinkan putranya bahwa apa yang mereka lakukan adalah yang terbaik dan mereka harus bekerja sama. Henry pun menangis mendengar ucapan ayahnya. Ia berharap ayahnya memiliki cara lain selain menghabisi nyawa ibunya. Namun James kembali memanfaatkan situasi dan mengatakan bahwa tidak ada cara lain dan mereka harus memperjuangkan tanah mereka. Tidak berselang lama, James dan Henry kembali mengatur rencana untuk menghabisi nyawa Arlette malam itu dengan sebuah pisau. Mereka pun masuk ke kamar tidur Arlette dengan mengendap-endap.
Perasaan takut menyelimuti Henry ketika melihat ibunya tampak tertidur pulas. Henry pun mengucapkan selamat tinggal pada ibunya sebelum membuka wajahnya dengan sebuah sarung. Goodbye, Mom. Rupanya Arlette memberikan perlawanan. James pun menusukkan pisaunya berkali-kali ke tubuh Arlette, namun hal itu ternyata tidak segera membuat Arlette mati. Karena panik, James kemudian menggorok leher Arlette. Peristiwa berdarah malam itu terjadi pada tahun 1922. Usai membunuh, James dan Henry segera membawa mayat Arlette keluar dengan dibungkus sebuah karung. James kemudian membuang mayat istrinya ke dalam sebuah lubang dekat rumah mereka yang ditutup oleh bambu. Usai membuang mayat Arlette, James dan Henry bergotong royong membersihkan sisa darah yang berceceran di lantai hingga pagi. James juga membuang barang-barang yang terkena bekas darah di lubang yang sama tempat ia membuang mayat Arlette. Beberapa hari setelah kejadian, James yang tampak sibuk bertani melihat sebuah mobil datang. Ternyata itu adalah pengacara dari perusahaan Farrington bernama Lester. Dengan ketus, James pun menanyakan maksud kedatangan pengacara Lester. Ia pun menjawab bahwa ia ingin bertemu dengan Arlette. James mengatakan bahwa Arlette telah pergi melarikan diri dan meninggalkan James serta Henry sendirian. Karena merasa janggal dengan cerita James, Lester kemudian meminta izin untuk masuk ke dalam rumah. Namun James dan Henry buru-buru mencegah keinginan Lester. Henry pun mengatakan bahwa ibunya berkemas dan pergi begitu saja. Mendengar ucapan Henry, Lester akhirnya memutuskan untuk pergi. Melihat kepergian Lester, Henry pun bertanya pada ayahnya apakah mereka akan ketahuan dan masuk penjara karena Lester pasti akan melaporkan hal tersebut. James pun menjawab bahwa mereka tidak akan masuk penjara sebelum Sheriff Jones datang ke rumah dan menyelidiki rumah mereka. Tidak mau kejahatannya terbongkar, James dan Henry pun segera mengatur siasat dengan merekayasa memasukkan seekor sapi besar milik mereka ke dalam lubang sumur tua. Usai menjebloskan sapi yang malang ke dalam sumur tua, ternyata sapi tersebut masih hidup dan meronta-ronta dari dalam sumur. Akhirnya, James menembak si sapi yang malang dan si sapi akhirnya mati. James dan Henry kemudian menutup lubang tersebut dengan tanah. Sore harinya, Sheriff Jones datang ke rumah mereka di saat Henry dan James sedang beristirahat. James pun bercerita bahwa sapinya terjatuh ke dalam sumur tua dan mereka baru selesai menimbunnya, padahal di dalam sumur tersebut ada mayat Arlette. Sheriff kemudian mengatakan bahwa kedatangannya kemari atas permintaan Lester yang mengatakan bahwa Arlette tiba-tiba pergi begitu saja. Ia pun mengatakan bahwa ia hendak melakukan penggeledahan dan masuk ke rumah James. Entah karena emang udah jiwa psikopat, dengan tenang dan santai James mengizinkan Sheriff masuk ke rumahnya.